Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah. Salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pemimpin kita, teladan dalam keimanan, teladan dalam Islam, teladan dalam beribadah, teladan dalam bermuamalah, teladan dalam berdakwah, dan teladan kita di dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari lainnya. Dan tak lupa kita sampaikan salam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat yang kita tak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah mengatakan bahwa jika seandainya kita ingin menghitung, ingin mengira nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu mengiranya. Kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita tidak akan mampu menakarnya. Begitu banyak. Bahkan jika seandainya seluruh lautan yang ada di muka bumi dijadikan tinta, dan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan pena untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian sampai habis seluruh lautan sebagai tinta tersebut, kemudian didatangkan kembali sejumlah yang sama, begitu seterusnya, maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pantaslah bagi kita untuk bersyukur atas semua nikmat yang banyak itu yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya banyak, bahkan setiap nikmat itu adalah kesempurnaan. Setiap nikmat itu saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Allah berikan kita hidup, dan kehidupan yang Allah berikan adalah kehidupan yang sempurna. Allah sempurnakan kehidupan kita dengan kesehatan, dan kesehatan yang diberikan pun adalah kesehatan yang sempurna, yang semakin menyempurnakan hidup kita. Lalu Allah sempurnakan kesehatan kita dengan iman dan Islam. Yang dengan iman dan Islam itu, maka semakin sempurnalah hidup kita, dan semakin sempurnalah nilai kesehatan kita. Dan dengan itu, maka sempurna pula lah keimanan dan keislaman kita. Lalu kemudian Allah sempurnakan iman dan Islam kita dengan hidayah dan taufiknya. Sehingga kemudian iman dan Islam kita bukan hanya sekedar jargon, iman dan Islam kita bukan hanya sekedar catatan di KTP kita, tapi iman dan Islam kita terwujud dalam jalan yang kita tempuh dan dalam amal-amal soleh yang kita lakukan. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu, semua kesempurnaan itu, maka dia menjadikan kita manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kesempurnaan amal, dengan kesempurnaan yang telah Allah berikan itu, Allah pun akan membalas kesempurnaan yang kita lakukan dengan balasan yang sempurna. Dan sesempurna-sempurna balasan itu adalah ketika Allah menganugerahkan syurganya kepada kita, dan syurga itu menjadi jalan kita untuk berjumpa dengannya. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyikapi semua kesempurnaan yang Allah berikan, selain kita berusaha menyempurnakan sikap kita dalam menyikapi kesempurnaan nikmat dari Allah tersebut. Maka di antara bentuk atau cara kita menyempurnakan kesempurnaan kita dalam menyikapi semua nikmat yang sempurna itu adalah dengan kita bersyukur kepadanya, dan bersyukur dengan sebaik-baiknya syukur. Dan ketika kita berbicara tentang sebaik-baiknya syukur, maka sebaik-baik syukur adalah ketika kita memenuhi 3 syaratnya. Kita mensyukuri segala nikmat itu dengan lidah kita atau dengan lisan kita, dan mengakui bahwa itu adalah dari Allah semata. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah.
bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah semata, bukan sebab kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, kecerdasan kita, dan lain sebagainya. Tapi semua itu semata-mata kan Allah memberikannya kepada kita. Lalu kemudian syukur yang sempurna itu juga ditunjukkan ketika semakin banyak nikmat yang diberikan. Ketika nikmat Allah berikan kepada kita, maka kita menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat, maka jadikan sehat itu semakin menguatkan taat kita. Allah berikan kita harta, maka kemudian bagaimana kita gunakan harta itu, mensyukurinya dengan cara menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan semua-muanya kepada kita, maka gunakan semua-muanya itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, di antara bentuk kesempurnaan nikmat syukur kita atas nikmat Allah adalah bagaimana kemudian semakin banyak nikmat yang diberikan, maka semakin banyak dan bertambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Pertambahan nikmat berbanding lurus dengan pertambahan taat kita kepada Allah SWT. Maka pantaslah bagi kita bersyukur, dan satu bentuk syukur kita hari ini adalah dengan cara menjalani dan menyempurnakan Ramadan yang sudah kita jalani dan hingga sampai di titik akhir. Sahabat Gemah Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 30 hari Ramadan menempa kita. 30 hari Ramadan mendidik kita. Dengan semua bentuk perangkat yang Allah sediakan untuk kita. Dari mulai puasanya, tarawihnya, sahurnya, zikirnya, sedekahnya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, dan masih banyak yang lainnya. Semua perangkat itu Allah sediakan untuk kita, agar kemudian kita mengalami proses peningkatan, kita mengalami proses perbaikan di Ramadan ini. Kenapa di Ramadan ini? Apakah tidak ada di bulan lain? Ada di bulan lain. Tapi di Ramadan ini, dia dilebihkan, dia dikuatkan, dia ditambahkan. Sehingga Ramadan itu menjadi akselerator sekaligus menjadi eskalator bagi keimanan dan ketakwaan kita. Menjadi akselerator artinya dia mempercepat proses peningkatannya. Menjadi eskalator artinya dia meningkatkan kualitasnya dari hari ke hari, day to day, ya kan? Ada pertambahan dan ada peningkatan setiap saatnya. Maka sahabat Gemah Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Ramadan itu, ya kan, kita fungsikan sebagai akselerator yang mempercepat proses perbaikan diri kita. Jadi kita melakukan perbaikan itu tidak lambat gitu, tidak menunda-nunda, tidak menunggu-nunggu, tidak entar, tidak lalai, ya kan? Dan kemudian juga menjadi eskalator. Artinya apa? Bukan hanya percepatan perubahan, tapi kemudian peningkatannya pun terasa, dapat dirasakan. Hari ini berbeda sekali dengan hari kemarin. Hari kemarin saya sudah baik, tapi hari ini entah kenapa saya berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Dan besok saya merencanakan yang lebih baik lagi. Begitupun seterusnya. Sehingga kemudian peningkatan-peningkatan itu bisa kita rasakan. Kita pun bahkan merasakan. Nah, sahabat Gemah Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian yang menjadi PR kita berikutnya adalah setelah Ramadan menjadi akselerator sekaligus menjadi eskalator bagi kita, bagaimana kemudian apa yang sudah ditingkatkan dan apa yang sudah dipercepat di Ramadan ini kemudian mampu kita pertahankan. Setidaknya kita pertahankan hingga kita bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya, kemudian terjadi lagi akselerator dan eskalator itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mempertahankan sehingga ketika selesai Ramadan kita tidak kembali kepada kondisi sebagaimana sebelum Ramadan, ya. Tapi selesai Ramadan kita hanya tinggal meneruskan apa yang sudah kita capai di Ramadan ini. Karena kalau kita kembali kepada kondisi sebelum Ramadan, maka itu tandanya kita hanya menjadikan Ramadan sebagai doping. Kita hanya menjadikan Ramadan sebagai vitamin sesaat, sebagai steroid, ya, yang kemudian meningkatkan kita atau menguatkan kita dalam waktu tertentu, dan begitu efek steroid itu habis, maka sudah kita kembali seperti awal, kita kembali seperti semula. Tapi bagaimana kemudian menjadikan Ramadan ini, ya, dia menjadi vitamin yang berkepanjangan, menjadi vitamin yang berefek atau berdampak panjang, tidak berhenti. Karena apa? Karena vitaminnya bukan menambahkan tenaga, tapi vitaminnya adalah
memperkuat fungsi mesin-mesin iman di dalam tubuh kita, di dalam dada kita, sehingga mesin-mesin iman itu bekerjanya semakin dahsyat. Dan ketika mesinnya yang diperkuat, maka sampai kapanpun mesin itu akan tetap kuat. Nah, bagaimana kemudian kita menjadikan capaian-capaian kita di Ramadan ini tetap bertahan? Sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan niscayanya adalah akselerator dan eskalator bagi iman dan takwa kita. Dan iman dan takwa kita yang dipercepat dan dinaikkan itu dalam dua hal, dalam dua bentuknya. Yang pertama adalah ketakwaan kita dalam hablum minallah, dan yang kedua adalah ketakwaan kita dalam hablum minannas. Karena sesungguhnya ketakwaan itu dikatakan sempurna ketika kita takwa kepada Allah dengan hablum minallah kita kepadanya, dan ketika kita takwa kepada Allah dengan hablum minannas kita kepada manusia. Dikatakan dia bertakwa ketika dia baik dalam hubungannya dengan Allah, tapi juga dia baik dalam hubungannya dengan manusia. Dia baik dalam berurusan dengan Allah, dia pun baik dalam berurusan dengan manusia. Dia baik dalam akhlaknya kepada Allah, dan dia pun baik dalam akhlaknya kepada manusia atau kepada makhluk selain dirinya. Sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian kita mempertahankan itu? Mempertahankan kualitas ketakwaan dalam hubungan kita dengan Allah, dan mempertahankan kualitas ketakwaan kita dalam hubungan dengan manusia di sepanjang 11 bulan setelah Ramadan sampai kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang bagaimana mempertahankan ketakwaan kita dalam urusan, dalam interaksi kita dengan Allah, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa takwa itu bermula dari rasa takut, maka rasa takut itu menghasilkan kehati-hatian. Dan ketika orang hati-hati, maka dia akan memperhitungkan betul apa yang dia lakukan. Dan perhitungan dia dalam melakukan sesuatu, itulah bentuk kedisiplinan dirinya. Maka bagaimana kita menjaga apa yang sudah kita capai di Ramadan ini adalah dengan tetap menjaga kedisiplinan kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena disiplin kita itu mencerminkan kehati-hatian kita, dan kehati-hatian kita mencerminkan ketakutan kita atau rasa takut kita kepada Allah. Takut kalau seandainya amal kita tidak cukup baik, takut kalau seandainya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiplin adalah pangkal dari segalanya. Sebagaimana lalai adalah pangkal dari segala keburukan. Allah mengatakan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah mengatakan begitu banyak isi neraka jahanam itu penghuninya adalah jin dan manusia. Kenapa bisa jin dan manusia? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati yang Allah berikan itu tidak mampu memberikan atau menambah pemahaman dia, kefahaman dia. Kefahaman dia akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu untuk memaknai sesuatu itu sehingga meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi mereka dengan mata itu tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengan penglihatan tanda-tanda itu maka kemudian menambah ketaatan dan keimanannya kepada Allah. Walahum azanun, mereka punya telinga, namun kemudian la yasma'una biha, tapi kemudian telinganya itu tidak mampu digunakan di saat dia mendengar apapun yang didengarnya. Maka apapun yang didengarnya bukan menambah keimanan, tapi justru bahkan kadang-kadang malah semakin menurunkan keimanan. Sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah, karena sejatinya hati, mata, dan telinga yang Allah berikan kepada kita adalah hati, mata, dan telinga yang bukan hanya memiliki fungsi fisik, tapi juga mempunyai fungsi spiritual. Fungsi fisik hati, jika hati itu yang dimaksud adalah jantung, maka fungsi fisiknya jantung adalah dia memompa darah. Ketika darah dipompa ke seluruh organ tubuh kita, maka bekerjalah tubuh kita ini secara baik. Itu fungsi fisik.
Tapi di antara kalau fungsi spiritual dari jantung atau hati kita, maka fungsinya adalah dia menangkap tanda-tanda. Dia menangkap isyarat-isyarat. Menangkap hidayah yang Allah berikan melalui rasa, melalui hati kita. Yang ketika kita mampu menangkapnya, maka itu bisa memberikan rasa di dalam hati kita. Yang dengan rasa itu, maka kemudian bertambahlah keimanannya. Ada sentuhan kolbu, sehingga setiap kali Allah menyapanya, sapaan Allah itu, entah sapaan Allah itu macam-macam, bisa dalam bentuk peristiwa, entah peristiwa itu menimpa dirinya atau menimpa orang lain, tapi kemudian dia menyaksikannya, maka sapaan Allah itu kemudian sampai ke hati. Itu namanya fungsi spiritual hati. Matanya bukan hanya fungsi fisik. Fungsi fisik mata itu melihat ada benda A, ada benda B, ada benda C. Tapi ada fungsi spiritual mata. Dari benda A, benda B, benda C yang dia lihat itu, kemudian dia mengambil pelajaran. Dia mengambil adakah tanda kekuasaan Allah di sana, yang dengan tanda itu kemudian semakin menambah keimanan. Sebagai contoh misalnya, sahabat kemaisan yang dimuliakan Allah. Ketika ada seorang petani dengan seorang kerbau, seorang petani dengan seekor kerbau. Yang ketika bangun di pagi hari, sang petani kemudian dia sholat subuh, kerbau di kandangnya, dia bangun, tapi kemudian dia makan. Lalu kemudian sang petani bersiap-siap, dia mandi, dia bebersih, kemudian dia makan. Sang kerbau pun juga disiapkan. Ketika berangkat ke sawah, ke ladang, sang kerbau berangkat ke ladang, si petani pun berangkat ke ladang membawa kerbau itu. Ketika sampai di sawah, maka petani itu bekerja menggarap sawahnya, dan kerbau pun juga bekerja menggarap sawah itu karena dia dipekerjakan oleh si petani tadi. Ketika tiba waktu zuhur atau waktu zuhur, maka kemudian si petani beristirahat, si kerbau pun beristirahat. Dalam istirahatnya si petani itu makan, si kerbau pun makan. Begitu tiba waktu petang, maka si petani bersiap-siap untuk pulang, dan kerbau pun disiapkan untuk pulang, dan mereka pulang bersama. Namun apa yang berbeda, sahabat Gemainsani? Yang berbeda adalah ketika di waktu istirahat itu azan memanggil, maka sang petani mendengar suara azan dan kemudian dia mengambil air wudhu, dia salat. Tapi si kerbau dia tetap asik dengan istirahatnya, dengan duduknya, dengan tidurnya, dan dengan makanan yang dinikmatinya. Itu yang menjadi pembeda. Apa yang didengar si petani dari suara azan itu menyentuh kalbunya, dan ketika tersentuh kalbunya, dia ingat Tuhannya, lantas dia mendirikan salat. Tapi si kerbau, dia mendengar suara azan itu, tapi suara azan itu hanya terdengar sebagai sebuah bunyi-bunyian saja, tidak lebih dari itu, yang tidak menyentuh kalbunya. Karena memang kalbunya tidak punya fungsi spiritual, sebagaimana telinganya pun tidak punya fungsi spiritual untuk menangkap muatan spiritual dari suara itu. Sehingga apa? Karena hanya sekedar bunyi, dia diam saja. Sebagaimana dia mendengar bunyi-bunyi yang lain, dia pun tidak mempedulikannya. Begitupun dengan fungsi spiritual matanya, ketika dia melihat, ya, ketika misalnya si petani membawa kerbau sampai di rumah, ternyata ada bendera kuning. Dan ketika sampai di rumah itu, ya, dilihat ada bendera kuning, berlarilah kemudian si petani. Dia masuk ke dalam rumah, ternyata satu di antara orang yang dicintainya, bisa istrinya, bisa anaknya, dalam keadaan sakit. Dan ketika melihat dalam keadaan sakit, apa yang terjadi? Ya, tertunduk lemah si petani, berlinang air mata. Kenapa, nak? Bahkan kemudian, jika seandainya si anak itu kemudian akhirnya meninggal dunia, maka kemudian dia menangis bukan hanya kehilangan, tapi dia juga berpikir dari apa yang dilihat, anaknya bisa mati, pun begitu dengan dirinya. Jika anaknya meninggal di hari ini, mungkin dirinya bisa menyusul esok, pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun, tapi pasti itu terjadi pada dirinya. Dan lantas dia bertanya, apa yang sudah saya siapkan ketika saya mati? Tapi ketika si kerbau itu masuk ke dalam kandangnya, sama, dia ternyata menyaksikan anaknya dalam keadaan sakit. Tapi kerbau itu tidak kemudian jatuh lunglai, meneteskan air mata karena anaknya sakit. Atau ketika anaknya pun mati, tidak kemudian kerbau itu dia mengambil pelajaran dari melihat jenazah atau jasad anaknya itu. Ya, dia hanya melihat ada seonggok daging, seonggok bangkai anak kerbau yang sudah mati. Sebatas itu saja. Karena dia tidak punya fungsi spiritual pada matanya. Sahabat gemah insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
lahum azanun la yasma'una wa ulaika kal an'am. Jadi manusia yang diberikan hati, mata, dan telinga bukan hanya dengan fungsi fisik tapi juga dengan fungsi spiritual, tapi kemudian tidak dia menggunakan fungsi spiritual itu, maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka sama saja seperti binatang ternak, sama seperti kerbaunya. Kalau si petani bangun, kerbaunya bangun, si petani mandi, kerbaunya mandi, si petani berangkat, kerbaunya berangkat, si petani kerja, kerbaunya kerja, si petani makan siang, kerbaunya makan siang, si petani pulang, kerbaunya pulang, si petani sampai di rumah, masuk rumah, si kerbau sampai kandang, masuk kandang, kemudian di malam harinya si petani tidur, si kerbau tidur. Sama yang dilakukan, tidak ada yang berbeda sedikit pun, hanya aktivitas fisik belakang. Maka apa bedanya antara petani dengan kerbau? Sahabat Gemah Insan, kal an'am. Bahkan Allah katakan balhum adal, malah lebih sesat lagi manusia itu daripada binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak seperti itu karena memang tidak punya fungsi spiritual hati, mata, dan telinga. Tapi manusia dikasih fungsi spiritual hati, mata, dan telinga, tapi nggak dipakai. Ibaratnya kerbau dihidangkan rumput, dia makan. Atau dihidangkan di piring untuk kerbau. Satu adalah rumput, yang satu adalah ayam goreng yang lezat. Apa yang dimakan oleh kerbau? Rumput. Kenapa? Karena dia memang tidak bisa membedakan. Inilah makanan saya, bukan yang itu. Walaupun itu lebih enak. Tapi jika kemudian manusia dihidangkan yang sama, ada rumput, ada ayam goreng yang lezat, kemudian dia memilih rumput, padahal dia bisa membedakan bahwa ini daging ayam, ayam goreng ini lebih enak, lebih lezat. Kalau saya makan lebih bermanfaat, ya kan? Memberikan efek kenyang dan lain sebagainya, lebih mudah untuk dicerna. Tapi kemudian dia tetap memilih rumput. Lantas, dari sisi aktivitas dia tidak beda dengan kerbau, tapi dari sisi kapasitas dirinya sebagai manusia yang diberikan kelebihan untuk membedakan, dia sesungguhnya lebih hina, lebih sesat, lebih bodoh daripada si kerbau. Kerbau memilih rumput karena memang dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa memilih. Tapi manusia, dia punya pilihan dan dia bisa memilih, tapi ternyata dia memilih justru yang berdampak buruk kepada dirinya. Balhum adal. Lalu Allah menutup ayat itu dengan ulaika humul ghafilun. Semua itu terjadi karena satu hal, ghafilun, lalai. Maka sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah, lalai itu adalah pangkal dari semua perbuatan dosa. Bermula dari lalai, akhirnya membuat kita lupa. Dan lupa itulah yang kemudian akhirnya mengantarkan kita kepada keterpurukan dan kemaksiatan. Maka orang yang disiplin dalam amalnya, dalam hidupnya, dan aktivitasnya, dia akan hati-hati. Orang yang hati-hati terjadi, kenapa dia hati? Karena dia takut. Takut apa? Takut kepada Allah. Takut amal yang dibuatnya tidak diterima oleh Allah. Dan kehati-hatian itulah yang membuat dia disiplin dan tidak pernah lalai dengan amalnya. Betul-betul amal itu diperhatikan oleh dia. Dan kedisiplinan itu berbuah kepada semangat untuk selalu mengevaluasi dirinya, mengevaluasi amalnya. Kenapa? Karena dia khawatir jangan sampai dia sudah berbuat bertahun-tahun, ternyata kemudian salah yang dia buat. Maka agar menghindari kesalahan yang bertahun-tahun tanpa diketahui, maka dia akan mengevaluasi dalam termin-termin waktu tertentu. Semakin dekat, cepat termin waktunya, itu makin baik. Kenapa? Semakin cepat berarti semakin ketahuan kesalahan yang dia buat. Dan ketika semakin ketahuan kesalahan yang dia buat, semakin cepat dia bisa menghentikannya dan kemudian menggantinya. Sahabat Gemah Insan yang dimuliakan Allah SWT, kedisiplinan terhadap amal yang pertama, kemudian dari yang pertama berbuah semangat mengevaluasi. Dia tidak akan biarkan dalam satu hari itu dia melakukan kesalahan. Kalaupun dia melakukan kesalahan setelah dievaluasi ketahuan, maka dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya itu agar diampuni. Jadi semangat mengevaluasi diri itu dia akan berlanjut kepada semangat memohon ampun kepada Allah atas kesalahan. Jadi setelah dievaluasi, dia memperbaiki. Dan memperbaiki dirinya dengan dua cara. Satu, dia bertaubat dan menghentikannya.
Yang kedua, dia mengganti dengan yang kebalikannya atau dengan yang baiknya. Sahabat kemensan yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atan, dan ikutilah setiap keburukan yang baru saja kamu lakukan hasanatan, dengan kebaikan. Artinya apa? Setiap kali kita melakukan keburukan, segera evaluasi supaya kita tahu. Karena orang kalau tidak mengevaluasi apa yang dia buat, dia tidak akan pernah tahu itu benar atau salah. Dan ketika dia mengevaluasi, dia tahu benar atau salah, semakin cepat dia mengevaluasi, semakin cepat dia bisa menghentikannya. Dan kemudian apa? Menggantinya dengan yang lebih baik. Jika, oh tadi ternyata salah, dia lakukan yang benar. Oh ternyata tadi kurang, dia tambahkan. Oh ternyata tadi termasuk dusta, dia hentikan kedustaannya, dia ganti dengan kejujuran. Sahabat kemensan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Dengan kedisiplinan, dari kedisiplinan maka lahirlah semangat mengevaluasi diri, dan dari semangat mengevaluasi diri, dia akan lahir juga semangat untuk memperbaiki diri. Jika itu tumbuh terus pasca Ramadan, kita kuatkan 3 semangat, 3 sikap itu, 3 semangat itu, insya Allah kita akan bisa mempertahankan segala capaian kita di Ramadan ini. Bahkan bukan hanya menjaganya dan mempertahankan, bahkan boleh jadi kita akan kembali meningkatkan capaian-capaian itu kepada tingkatan-tingkatan yang lebih baik. Ya, perhatikan ya, 3 cara mempertahankan ketakwaan yang sudah kita tingkatkan dalam urusan takwa kita kepada Allah. Disiplin dalam amal, evaluasi amal, perbaiki amal. Disiplin terhadap amal, evaluasi amal, perbaiki amal. Disiplin terhadap amal, evaluasi amal, perbaiki amal. Begitu terus. Nanti kalau kita bicara dalam konteks industri, ada namanya teori Kaizen. Yang kata kunci dari teori Kaizen itu adalah continuous improvement, perbaikan terus menerus. Proses improvement, proses improvement, sehingga dia naik terus tanpa henti. Sahabat kemensan, kalau itu kita lakukan, insya Allah capaian-capaian Ramadan kita akan bertahan, bahkan terus bertambah. Dan jika itu terjadi, maka itu bukti Ramadan kita berhasil, insya Allah. Lalu yang kedua adalah dengan menjaga ketakwaan kita dalam urusan kita dengan manusia. Dan ketika bicara ketakwaan dalam urusan kita dengan manusia, sama ada 3 juga poinnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mencintai manusia. Yarham yurham, kata Rasulullah. Cintailah maka kau akan dicintai. Jadi ketika kita mencintai orang lain, mencintai manusia, menyayangi orang lain, maka orang lain pun akan menyayangi kita. Jangan berharap disayangi kalau belum menyayangi. Tapi sesungguhnya kita menyayangi orang lain, ya, kita berlaku baik. Jadi bukti sayang atau cinta kita kepada orang lain, kepada manusia itu adalah kita berlaku baik kepadanya. Kita memperlakukan dia dengan baik. Kita berbicara dengan kata-kata yang baik. Kita menyapanya dengan sapaan yang baik. Kita tersenyum dengannya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kan begitu. Cintailah manusia. Cintailah manusia. Itu bukti ketakwaan. Dan ketika kita bicara mencintai manusia, maka dia akan lahir sikap yang kedua. Apa itu? Kita akan peduli dengan manusia. Kita akan peduli dengan manusia. Dan ketika kita peduli dengan manusia, selanjutnya kita akan berbagi kepada manusia. Peduli itu simpati, berbagi itu empati. Cinta, simpati, empati. Jaga cinta kita kepada manusia, kita akan punya simpati kepada mereka. Dan ketika simpati, kita akan berempati kepadanya. Dan jika 3 sikap ini terjaga, apa yang terbentuk? Kita akan menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Kita akan menjadi manusia yang mendatangkan kebaikan untuk manusia lainnya. Dan Rasulullah mengatakan,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, paling mendatangkan manfaat, paling mendatangkan kebaikan bagi manusia yang lainnya. Jika ini tumbuh dalam diri kita, semangat mencintai manusia, semangat bersimpati kepada manusia, semangat berbagi kepada manusia, yang kita diajarkan di Ramadan ini, sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah, kita diajarkan di Ramadan ini dengan semua itu, dengan cinta, mencintai, peduli dan berbagi, mencintai, simpati dan itu diajarkan, ditumbuhkan. Maka insya Allah pasca Ramadan dan seterusnya akan terjaga hasil capaian Ramadan kita dalam konteks takwa kepada Allah, dalam berhubungan, berinteraksi dengan manusia. Dan semuanya itu, ya, ketakwaan kepada Allah dan ketakwaan dalam bentuk hubungan yang baik kepada manusia itu hanya akan terjaga dengan satu kata kunci. Apa kata kunci itu? Sahabat Gema Insan, kata kunci itu adalah sabar. Dengan sabar kita bisa disiplin, karena memang disiplin itu butuh kesabaran. Dengan sabar kita bisa mencintai. Karena apa? Karena manusia penuh dengan segala hal yang tidak menyenangkan bagi manusia lainnya. Jika kita tidak mampu bersabar dengan segala hal yang tidak menyenangkan dari manusia lain, maka kita tidak akan bisa mencintai manusia. Bahkan harta dia adalah pasangan kita, anak-anak kita sekalipun. Sabar adalah kata kuncinya. Dengan sabar semua selesai. Maka Rasulullah mengatakan, as-siyamu nisfu sabar. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Ya, puasa itu adalah salah satu anak tangga menuju puncak sabar. Sabar itu lebih tinggi dari puasa. Tapi untuk sampai kepada sabar, kita harus melatih dan menapakinya melalui puasa-puasa kita. Maka sahabat Gema Insan yang dimuliakan Allah, yuk kita punya semangat mempertahankan pasca Ramadan. Jangan kembali seperti sebelum Ramadan, tapi mulailah setelah Ramadan ini, mulailah hari-hari baru kita ke depan dengan startnya adalah apa yang kita capai di Ramadan ini. Jika startnya di sana, maka insya Allah ketika kita ketemu Ramadan tahun depan, kita ada di posisi yang lebih tinggi lagi. Nanti Ramadan lagi, begitu lagi, tinggi lagi, sampai kemudian kita sampai pada makom yang terbaik di hadapan Allah. Dan akhirnya kita berjumpa dengan penuh keridhaan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi kita di Ramadan ini, dan semoga Allah memberkahi kita pasca Ramadan nanti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Maafkan atas segala salah dan khilaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.